Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PPS yang berbahagia, sengaja saya buat video ini agar teman-teman bisa mulai melakukan pemutakhiran data terkait hasil coklit daripada Pantarlih yang saat ini saya pikir hampir seluruh Pantarlih sudah melakukan coklit sekitar 80%. Jadi untuk itu saya buat video bagaimana caranya mengerjakan atau melakukan pemutakhiran data tersebut. Kemarin sudah saya kirimkan file DP4 atau model A yang diturunkan ke Matarlih. Jadi dari format ini kawan-kawan bisa mulai melakukan pemutakhiran sesuai dengan coklit manual kawan-kawan Pantarlih di lapangan. Baik, ini saya contoh satu. Ini saya ambil yang di Desa Sungai Tohor. Pastikan kawan-kawan untuk mengopi terlebih dahulu file ini agar nantinya ketika terjadi kesalahan bisa mengambil yang master yang asli yang masih belum kita edit. Baik, silakan dibuka DP4-nya. Ya, di sini mungkin ada yang sesuai dengan DP4 Pantarlih ataupun ada yang berbeda, hanya susunannya secara acak. Nanti teman-teman ini akan mengisi ini di bagian kolom keterangan sesuai dengan apa yang dicoklit oleh Pantarlih di lapangan. Jadi sebelum itu, karena di format ini ada kolom kosong, ini sengaja dibuat oleh KPU agar Pantarlih mudah ketika terjadi perubahan data pemilih. Jadi kolom kosong ini. Jadi sebelum awalnya harus kita hapus dahulu kolom kosong ini untuk eksekusi pemutakhiran data ini. Tentunya untuk menghapus ini agar mudah, teman-teman silakan filter di bagian kolom ini, klik data, filter. Kemudian untuk menghapus kolom kosong ini, tentu kalian harus filter dulu. Artinya yang kosong ini akan kita hapus. Jadi yang laki-laki dan perempuan ini dihilangkan dahulu. Jadi tinggal kolom kosong, tinggal di blok semua kolom kosong, kemudian klik kanan delete row. Oke, silakan filternya dibuka kembali, select all, tampil semua. Oke, baik. Ada yang saya lupa, karena ini nanti harusnya kawan-kawan ini buat rekapnya per TPS, pemutakhirannya per TPS. Jadi dari 5 TPS ini harus kalian keluarkan dulu, dibuatkan filenya satu-satu. Kita keluarkan dulu file TPS 1 dengan cara klik kanan, move or copy. Karena kita membuat file baru, jadi kita pilih yang di atas, yang di sini. Nih, new box. Karena kita buat baru, kita harus pisahkan ini dengan TPS yang lainnya. Create copy, kemudian oke. Oke, dapat kalian teman-teman lihat di sini sudah terpisah hanya satu TPS saja. Jadi dengan file yang sudah kita pisahkan ini kita berikan kode sesuai coklit manual. Ini hanya sekedar contoh untuk kawan-kawan. Nanti bisa disesuaikan dengan hasil coklit teman-teman Pantarlih sesuai di DP4 yang telah diberikan. Misalnya di sini adalah kode sesuai. Kode sesuai itu 0. Kemudian kode sesuai lagi. Kemudian kita masukkan TMS beberapa, yaitu kodenya dari 1, 2, 3, 4 dan 5 tidak masuk untuk PKPU yang baru. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Ini 1 untuk meninggal, misalnya 2 untuk ganda, 3 di bawah umur. Kita masuk aja semua kategori. Kemudian 7 6 dulu, 6, 7, 8 untuk pindah TPS. Biasanya 8-nya agak banyak ini. Kemudian ubah data ya. Jika terdapat ubah data, mohon teman-teman pahami. Jika terdapat ubah data, itu bagian yang diubah mohon diwarnakan. Hanya bagian yang diubah. Misalnya ada terjadi perubahan di tanggal lahirnya. Silakan diwarnakan dan langsung diubah dan diberi warna, misalnya warna merah. Atau terkait ada perubahan data di bagian alamatnya, boleh, atau bagian status perkawinannya dari belum menjadi sudah atau menjadi pernah, itu harus teman-teman warnai.
begitu juga yang lainnya. Kemudian untuk ubah data kita buat ada 3, ubah data, kemudian cocok. Misalnya ada satu di sini untuk TMS. Kemudian nanti untuk terkait KTPL, rekap KTPL ini harus kita rubah juga di sini. Di kolom status kepemilikan KTPL kita buat di sini kan yang turun itu sudah semua. Jadi ketika di coklit, jika ada memang yang B tinggal disesuaikan. Kita buat B beberapa orang, nanti bisa kita filter gitu. Sudah pastikan di kolom keterangan ini sudah terisi semua sesuai dengan manual dari Pantarlih, baru bisa kita pisahkan dimana untuk pemilih sesuai, untuk pemilih ubah data, kemudian untuk pemilih TMS harus penuhkan dulu. Jadi untuk saat ini kawan-kawan silakan di ansur untuk merekap kolom keterangan ini, pastikan semuanya sudah terisi. Ini hanya sebagai contoh, saya isi hanya beberapa untuk agar teman-teman bisa mulai mengerjakan. Mungkin kemarin sudah saya tunjukkan di beberapa saat monitoring, mungkin ada yang lupa atau yang tidak ingat lagi. Ini makanya saya buatkan video ini untuk membantu teman-teman. Baik, untuk memisahkan ini sekali lagi saya ingatkan harus terisi semua dulu di kolom keterangannya sesuai yang dicoklit. Klik kanan, move or copy, move to end karena kita ke set selanjutnya. Jangan lupa klik create a copy. Oke, sudah jadi. Ini kita rubah dulu namanya, misalnya ini adalah kategori sesuai. Jadi untuk membuat rekap sesuai, tentu kita harus memfilter di kolom keterangan. Sesuai itu kan kodenya adalah 0. Jadi selain 0 itu harus kita hapus. Jadi 0 kita hiddenkan dulu. Selain yang 0 kita tampilkan. Setelah kita tampilkan, ini harus kita hapus. Silakan dihapus. Hapus semua. Delete, klik kanan, delete row. Kemudian untuk melihat pemilih sesuai silakan tampil lagi select all 0. Ya. Jadi sekarang karena tadi cuma beberapa yang saya buat sesuai, jadi ini adalah data pemilih sesuai. Ketika untuk menghitung silakan di blok aja dari atas sampai ke sini. Jadi count-nya di sini adalah 6, berarti jumlah semuanya 6. Ketika untuk mencari laki-laki saja silakan di filter laki-laki. Oke. Jadi laki-laki count-nya otomatis akan terhitung 3. Untuk menghitung perempuan tinggal diklik yang P, yang L-nya dihilangkan. Oke, jadi perempuannya juga 3. Nanti akan akan mudah ketika jumlahnya banyak. Tidak bisa kita hitung manual, lebih valid ketika kita menggunakan count yang di sini dengan memfilter. Kemudian ini untuk rekap sesuai sudah ada, ini kan nampak keterangannya 0 semua. Kemudian kita akan buat lagi rekap untuk pemilih ubah data. Tetap diambil dari TPS masternya di TPS 1. Jangan dari set yang sesuai ini, dari yang masternya. Klik kanan lagi, move or copy, kemudian move to end, create copy. Nih set yang baru kita bikin berdasarkan TPS tadi. Silakan diubah sesuai dengan kode U, ubah data. Artinya di sini hanya menampilkan pemilih yang ubah data. Caranya sama seperti yang untuk sesuai tadi. Kita filter yang ingin kita tampilkan hanya U. Selain U harus kita hapus. Jadi U ini dihiddenkan atau dihilangkan, difilterkan. Jadi selain U ini harus kita hapus blok sampai ke bawah. Kita blok, kemudian klik kanan, delete row. Untuk melihat pemilih ubah data, select all lagi di filter. Oke, ada 3 pemilih ubah data. Ini sengaja cuma satu yang saya kasih contoh warna merah yang berubah. Yang lain nanti silakan kawan-kawan sesuaikan. Kemudian ubah data sudah selesai. Lanjut kita untuk pemilih TMS, tetap dasar dari TPS 1 yang sudah kita isi keterangannya penuh semuanya. Move or copy lagi, move to end, kemudian create a copy. Ini set yang baru kita bikin, buat sini adalah TMS, pemilih TMS. Untuk TMS cara sama, kita filter. Untuk TMS itu kan kodenya 1 sampai 8. Jadi 1 sampai 8 ini kita hilangkan. Selain itu harus kita hapuskan, biar yang tinggal hanya rekap pemilih yang TMS. Di sisa ini dihapus, sisanya dihapus, klik kanan, delete row. Jadi untuk menampilkan di kolom keterangan filternya tampilkan semua. Ya, inilah
daftar pemilih tidak memenuhi syarat sesuai dengan yang dicukupi BPS. Yang terakhir itu rekap untuk pemilih baru. Boleh kita ambil format di sini dengan cara klik move to end, kemudian move to end, create. Oke. Untuk pemilih baru ini kan kita kan datanya kan harus kolom kosong. Jadi ini dihapus saja semuanya, dihapus. Hapus dengan cara sudah diblok sampai ke bawah, tinggal tekan tombol delete pada keyboard, bukan diklik kanan, bukan klik kanan seperti ini, bukan delete row, tapi delete yang di tombol pada keyboard. Delete akan bersih. Jadi kawan-kawan silakan ini diisi, boleh manual. Untuk yang pemilih pindah TPS itu bisa kalau kawan-kawan copy dari TPS mana asalnya yang ingin kita pindahkan menjadi pemilih baru di TPS ini. Kan kode 8 itu kan datanya sudah ada, tinggal kawan-kawan copy dan sesuaikan jika ada perubahan elemen seperti itu. Ini silakan kawan-kawan input sesuai berapa pemilih barunya. Kalau memang tidak ada DP4 harus kawan-kawan input manual dari nomor KK sampai ke kolom keterangan, yang jelas kolom keterangan adalah B semuanya. Dan ini dilakukan untuk semua TPS. Artinya setiap TPS itu nanti ada beberapa set, ada 4 set, ada TPS satunya untuk yang master, kemudian ada yang untuk rekap sesuai, rekap ubah data, rekap TMS, kemudian rekap pemilih baru. Untuk mempermudah pengisian laporan akhir nantinya, boleh ditambah dengan set di sini adalah rekap. Ini silakan kawan-kawan sesuaikan saja. Buat rekap TPS 1 misalnya pemilih sesuai laki-laki sekian, perempuan sekian. Kemudian ubah data laki-laki sekian, perempuan sekian. TMS laki-laki perempuan, laki-laki sekian, perempuan sekian jumlah. Kemudian untuk pemilih baru laki-laki sekian, perempuan sekian, kemudian jumlah. Atau boleh disesuaikan dengan format untuk laporan harian kita yang 5 hari itu. Mungkin untuk video ini saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa kawan-kawan pahami. Ini khusus yang lupa saja karena sebagian besar sudah saya tunjukkan dan sebagian lain-lain mungkin sudah tahu. Ini hanya mengingat saja untuk kawan-kawan mulai mengerjakan pemutakhiran data pemilih ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga video ini bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.